Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat, kuat, dan bersemangat. Perkenalkan, saya adalah Hepita Putri Naimatul Jannah. Saya adalah CPNS Provinsi DKI Jakarta yang ditempatkan di Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta pada Unit Pengadaan Tanah Bina Marga Provinsi DKI Jakarta dengan formasi jabatan sebagai analis pertanahan. Saat ini saya sedang menjalani pelatihan dasar CPNS golongan 3 angkatan 94 Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tahun anggaran 2021. Ini adalah video tentang refleksi pembelajaran agenda 2 dengan tutor Bapak Insinyur Agus Priyono, MSc. Agenda 2 dimulai sejak 15 Juli 2021 sampai dengan 19 Juli 2021. Sebelumnya saya mau bilang bahwa saya berada di kelompok 3, subkelompok 1. Jadi di kelompok 3 itu ada 10 orang. Dibagi lagi menjadi 2 subkelompok. Jadi masing-masing subkelompok beranggotakan 5 orang. Di agenda 2, saya bersama teman-teman satu kelompok saya belajar tentang penguatan nilai-nilai dasar PNS. Kami belajar menginternalisasi nilai-nilai dasar yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional dalam melayani masyarakat, yang meliputi kemampuan berakuntabilitas, mengedepankan kepentingan nasional, menjunjung tinggi standar etika publik, berinovasi untuk peningkatan mutu dan tidak korupsi, serta mendorong percepatan pemberantasan korupsi di lingkungan instansi masing-masing. Pembelajarannya dilaksanakan dengan sinkronus dan asinkronus melalui Zoom Meeting BPSDM Provinsi DKI Jakarta. Meski pembelajarannya dilaksanakan secara daring, menurut hemat saya, hal itu tidak mengurangi kualitas pembelajaran dan tidak mengurangi semangat para peserta didik. Mungkin memang akan lebih seru apabila pembelajaran dilaksanakan secara tatap muka langsung dan berkegiatan secara normal. Akan tetapi hal tersebut tidak mungkin untuk dilakukan di tengah kondisi pandemi yang saat ini sedang gencar-gencarnya bermutasi. Gampangnya, nilai-nilai dasar PNS bisa kita sebut dengan aneka, yaitu nilai akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, serta nilai anti korupsi. Bisa dong. Jadi setiap nilai itu ada indikator-indikatornya yang dapat membantu kita untuk bisa lebih memahami, mengidentifikasi, membedakan, dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, pada nilai akuntabilitas terdapat 9 indikator, yaitu kepemimpinan, transparansi, integritas, tanggung jawab, keadilan, kepercayaan, keseimbangan, kejelasan, serta konsistensi. Kemudian, untuk nilai nasionalisme terdiri dari indikator berupa sila pertama sampai dengan sila kelima Pancasila. Untuk nilai etika publik ada 14 indikator, diantaranya non-diskriminasi, pertanggungjawaban kinerja kepada publik, memberikan layanan secara jujur, tanggap, cepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan juga santun. Kemudian, untuk nilai komitmen mutu, ada 6 indikator, yaitu efektif, efisien, inovatif, perbaikan, adaptif, serta berorientasi mutu. Untuk nilai anti korupsi, ada 9 indikator, yaitu kejujuran, kepedulian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerja keras, kepercayaan, kesederhanaan, keberanian, serta keadilan. Totalnya ada 6 tugas yang diberikan oleh tutor pada agenda 2. Yang pertama adalah mengidentifikasikan nilai-nilai dasar PNS itu adalah tugas kelompok. Yang kedua, menganalisis dan mengevaluasi nilai-nilai dasar PNS itu adalah tugas individu. Yang ketiga, membuat narasi video gagasan
Penerapan nilai-nilai dasar PNS itu adalah tugas kelompok. Pada tugas keempat adalah pembuatan video dari tugas sebelumnya. Tugas kelima, rancangan internalisasi penerapan nilai-nilai dasar PNS. Tugas yang terakhir adalah refleksi pembelajaran agenda 2, yaitu video ini. Iya, ada kesulitan saat saya mengerjakan tugas pribadi maupun tugas kelompok bersama teman-teman. Kesulitannya adalah memilah-milah nilai yang paling mendekati dengan kegiatan, sikap, dan perilaku yang dicontohkan. Misalnya, indikator kejujuran. Ada pada anti korupsi, etika publik, dan juga nasionalisme sila 1. Jadi, menurut hemat saya, ada sikap, perilaku, atau kegiatan yang bisa masuk ke dalam lebih dari satu nilai. Akan tetapi, kita harus menentukan mana nilai yang paling mendekati. Di situ menurut saya cukup sulit dan bikin galau. Respect banget sama beliau, Bapak Insinyur Agus Priyono MSc. Cara mengajar beliau komunikatif tanpa menjatuhkan peserta. Tanya jawab dan diskusinya juga aktif. Contoh-contoh yang diangkat sederhana dan mudah dimengerti. Yang paling salutnya adalah sikap beliau pada saat mengajar, baik pada saat sinkronus maupun pada saat asinkronus. Jadi istilahnya seakan saya tidak perlu jauh-jauh mencari contoh di saat contoh itu ada di depan mata saya. Saat asinkronus, yang merupakan diskusi internal dari masing-masing kelompok, di situ biasanya terkait dengan pembahasan tugas atau pengerjaan tugas secara bersama-sama melalui Zoom BPSDM, beliau stay, bahkan sampai malam. Jadi saat kami butuh untuk bertanya atau kami sedang bingung, atau ketika dalam diskusi kami ada kesalahan dalam memahami, maka beliau akan langsung memberikan pengarahan dan pencerahan. Bahkan waktu itu saya ingat sekali saat kami kelompok 3 sub kelompok 1 sedang mengerjakan tugas kelompok tentunya, dan harus terpotong karena waktu sholat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan istirahat makan, dan dilanjutkan lagi dengan sholat isya. Beliau bersedia menunggu di Zoom meeting agar saat sudah selesai, kelompok kami bisa langsung masuk lagi ke breakout room. Saya terharu sekali, Pak. Terlihat bahwa Bapak sangat menikmati kegiatan belajar mengajar dengan kami. Terima kasih banyak, Pak. Dan saya mohon maaf secara pribadi karena masih banyak sekali kekurangannya. Terbaik, jempol! Saya sangat bersyukur satu subkelompok dengan mereka. Kami baru kenal, baru banget mengenal. Tapi saya merasa sudah memiliki chemistry dan kedekatan dengan teman-teman semuanya. Menurut saya, subkelompok ini sangat kompak, khususnya dalam mengerjakan tugas kelompok. Kami saling bekerja sama dan saling melengkapi. Terima kasih banyak semuanya. Ada Mas Fahmi, Mas Fahri, Mbak Rahmi, dan juga Mbak Saskia. Terima kasih. Ya, ada pesan yang ingin saya sampaikan di sini. Saya berterima kasih sekali kepada Kepala Unit Pengadaan Tanah Bina Marga Provinsi DKI Jakarta, Kasubag TU, para Kasatpel, seluruh pegawai, dan seluruh rekan-rekan saya CPNS yang ada di Unit Pengadaan Tanah Bina Marga Provinsi DKI Jakarta. Berkat dukungan dari Anda semuanya, saya dapat menjalani pelatihan dasar CPNS ini dengan fokus dan lancar. Terima kasih banyak. Yang terakhir, saya menyampaikan salam sayang dan rindu saya kepada ayah, ibu, my little bro, yang ada di kampung halaman Banyuwangi sana. Semoga selalu sehat, kuat, dan bahagia. Terima kasih juga kepada adik perempuan saya yang menemani saya di sini di perantauan, mendukung saya, membantu saya mengerjakan tugas untuk take video, guna melengkapi tugas-tugas saya pada kegiatan pelatihan dasar CPNS ini. Dan masih banyak lagi ucapan terima kasih yang sebenarnya ingin saya sampaikan secara langsung, tetapi tidak memungkinkan saya sampaikan semuanya dalam video ini. Terima kasih banyak ya buat penonton yang mengklik dan menonton video ini. Pastikan untuk like dan isi kolom komentar di bawah ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.